siswa diarahkan muncul ke soal-soal matematika yang kita buat tadi. Nah, jadi siswa sudah mulai menjawab nih. Ini dia data yang terlihat oleh Bapak Ibu guru nanti berupa file Excel. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta rekan-rekan pengajar semua, selamat bergabung di video pembelajaran. Pada video ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat penilaian terhadap siswa kita hanya menggunakan HP Android saja. Dengan berbekal HP Android, kita dapat menilai siswa kita tanpa perlu mengoreksi dan hasilnya tersusun rapi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu guru? Simak video berikut ini ya. Bapak Ibu guru dan rekan pengajar tentunya sudah tidak asing dengan aplikasi seperti pada layar ini. Ya, Google Formulir atau Gform. Kita bisa membuat sebuah penilaian melalui Google Formulir dengan mendownload aplikasi Google Formulir atau Gform, atau tanpa mendownloadnya, yaitu dengan menggunakan browser kita masing-masing. Nah, di sini saya sarankan menggunakan Chrome ya, Google Chrome. Nah, Bapak Ibu guru, sebelumnya ada satu aplikasi yang bukan harus ya, tapi diperlukan, yaitu Drive, Google Drive, yang akan memudahkan kita untuk mengecek atau mengedit serta melihat hasil jawaban dari siswa-siswa kita langsung tanpa membrowsing lagi. Jadi dengan hanya mengklik Drive kita, nanti kita akan diarahkan menuju ke Drive atau Google Form yang kita buat. Jadi langsung aja Bapak Ibu guru, kita simak cara membuat penilaiannya. Baik Bapak Ibu guru dan rekan-rekan pengajar semua, langsung saja dibuka Google Chrome-nya. Kemudian silakan diketikkan Google Formulir. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu guru cari Google Formulir login. Nah, ini dia. Oke, kita klik aja. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia Bapak Ibu tampilannya Google Formulir. Langsung saja kita tulis judul. Sini ya, judul misalkan penilaian matematika. Kemudian ini di bawahnya ada formulir tanpa judul. Yang di atas tadi merupakan judul dari formulir kita. Nah, kemudian yang di sini Bapak Ibu mau samakan judulnya mungkin boleh, atau mau judul yang berbeda. Kalau di sini saya tambahkan aja penilaian matematika kelas 6 ya, karena kebetulan saya mengajar kelas 6. Oke, untuk deskripsi formulir di sini diisikan saja lebih ke suruhan atau perintah, karena sebelum masuk ke soal-soal kita arahkan siswa untuk mengisi data terlebih dahulu. Jadi saya isi lengkapi data di bawah ini untuk menuju ke soal latihan matematika. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, jadi kita isi mulai dengan pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa kita. Misalkan di sini nama lengkap siswa, nama lengkap siswa, nama lengkap
siswa. Oke. Nah, di sini sebelah kanannya ada jawaban singkat. Di sini merupakan pilihan atau option untuk cara siswa menjawab. Di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, peta kontak centang, dan tanggal waktu. Nah, karena nama lengkap siswa diminta, jadi butuh jawaban singkat. Jadi kita klik yang jawaban singkat. Kemudian teks jawaban singkat tidak usah diisi karena ini isian untuk siswa kita. Kemudian di kanan bawah kita nyalakan lampunya atau kita geser ya, wajib diisi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal kita buat, atau di lembaran berikutnya kita klik tanda tambah yang kiri bawah. Kita tambahkan lembaran, kemudian kita isi pertanyaan, misalkan kelas berapa. Nah, jadi karena kelas ini kita berikan, di sini ada pilihan ganda, kita ganti dengan kotak centang. Nah, terserah Bapak Ibu ya, ini bisa dipilih pilihannya. Kebetulan saya ngajar di kelas 6, jadi saya tulis langsung kelas 6. Nah, jadi nanti siswa tinggal mencentang atau mengklik kotak yang kosong. Nah, berikutnya kita isi wajib diisi. Kemudian jika ingin menambahkan lembaran, silakan diklik tanda tambah lagi. Nah, pertanyaan yang ketiga, misalkan di sini saya meminta password masuk ke sebelum masuk ke soal-soal. Ini passwordnya jawaban singkat. Kemudian di sini di bawah kita ganti dengan teks. Nah, kemudian teksnya di sini password ya, password yang ingin Bapak Ibu berikan. Misalkan matematika 1 2 3. Nah, berikutnya di sini ada teks kesalahan khusus. Jadi ini maksudnya adalah teks atau bacaan yang akan muncul jika siswa salah memasukkan password. Nah, jadi yang akan muncul teksnya adalah maaf, password salah, silakan hubungi guru. Nah, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah, nyalakan lagi wajib diisi. Nah, jika sudah cukup untuk data isian siswa mulai dari nama lengkap, kemudian kelas dan password. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan, silakan ditambahkan. Tapi untuk saya rasa cukup. Sekarang saya membuat halaman baru untuk tempat soal-soal Bapak Ibu guru. Kita klik bagian paling kanan bawah yang seperti tanda sama dengan. Nah, di sini bagian tanpa judul. Kita isi judulnya. Misalkan di sini soal penilaian, soal-soal latihan matematika. Oke, untuk deskripsinya ini berupa suruhan atau perintah. Misalkan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ya, karena kebetulan saya akan menggunakan multiple choice ya, menggunakan pilihan ganda. Nah, jika sudah, maka tinggal Bapak Ibu buat lembaran tempat tulis soalnya. Tinggal diklik tanda tambah yang sebelah kiri ya. Oke, nah di sini nulis misalkan pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama di sini misalkan kebetulan masih pembahasan bilangan bulat. Nah, langsung ke angka ya, 5 ditambah
negatif 8 sama dengan berapa? Oke, jadi di sini klik cari pilihan ganda. Nah, kalau sudah, di bawahnya di opsi 1 ini merupakan pilihan pertama. Misalkan ini kan kita sudah tahu jawabannya 5 ditambah negatif 8 hasilnya kan negatif 3. Nah, misalkan saya tulis negatif 3 di option yang pertama. Nah, jika sudah, tinggal klik tanda panah yang biru kanan bawah. Klik, ya, masukkan option yang kedua, misalkan 3. Nah, selanjutnya klik tanda panah biru lagi atau enter. Jadi, misalkan pilihannya 13. Kemudian opsi yang keempat, misalkan negatif 13. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya ini tulis wajib diisi. Nah, kemudian sebelumnya kita akan kasih skor masing-masing soal. Misalkan untuk nomor 1 kita kasih skor 20 atau 25. Nah, kita rencanakan 4 soal, jadi masing-masing soal ini nilainya 25 poin. Nah, untuk mengaturnya kita scroll lagi ke atas lagi, kembali ke atas. Kita tekan di pengaturan di titik 3. Saya ulangi. Tekan di titik 3. Kemudian pilih roda gigi atau setelan. Nah, selanjutnya kita ada di bawah ke pengaturan umum. Nah, di sini kumpulkan alamat email, maksudnya Bapak Ibu guru nanti meminta siswa memasukkan alamat email, tapi saya rasa tidak perlu, jadi kita lewati. Kemudian perlu masuk ke batasi 1 tanggapan. Nah, ini saya centang. Nah, ini dimaksudkan satu akun siswa atau satu akun di HP siswa itu hanya bisa masuk 1 kali saja. Nah, kecuali dia menggunakan akun yang lain atau HP orang tuanya atau kakaknya bisa. Berikutnya, responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Ini saya tidak centang karena supaya siswa sekali kirim itu tidak bisa mengedit kembali. Melihat diagram ringkasan respon tag. Oke, di sini saya centang. Kemudian selanjutnya di presentasi. Di sini tampilkan status progres. Saya tampilkan ini nanti progres hasil dari jawaban semua siswa kita. Acak urutan pertanyaan, di sini saya tidak centang karena saya memilih berurut. Nah, di bawahnya pesan konfirmasi. Di sini maksudnya adalah wacana atau teks yang muncul ketika siswa sudah mengirimkan jawaban, mengirim jawaban yang sudah dia jawab. Nah, pesan apa yang muncul? Nah, kita tulis misalkan di sini terima kasih. Nah, jawaban sudah dikirim ke guru. Nah, misalkan seperti ini ya, nanti tergantung Bapak Ibu aja. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, oh ya Bapak Ibu, satu kali lagi ya, kita klik ini pengaturan lagi, kita cari pengaturan. Setelah, nah ini lagi satu yang belum, quiz. Kita klik quiz. Nah, ini di bawah jadikan ini sebagai quiz, kita nyalakan. Nah, kalau sudah kita nyalakan, di bawahnya ada pilihan rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ya, langsung aja dinyalakan. Kemudian di bawahnya responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, biarkan tercentang. Berikutnya responden dapat melihat jawaban yang benar. Nah, ini kita matikan. Jangan sampai siswa bisa melihat jawaban yang benar. Nanti kalau siswa melihat jawaban yang benar, ya semuanya dapat 100. Untuk nilai dan poin kita biarkan nyalakan, jadi siswa bisa melihat nilai poinnya. Nah, kalau sudah, simpan. Kita klik simpan. Oke, kita scroll ke bawah ke soal. Nah, di sini sudah terlihat muncul kunci jawaban 0 poin. Jadi kita klik kunci jawabannya, kemudian kita isi jawabannya. 5 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 3. Kita klik negatif 3, kemudian di poin yang 0 ini kita klik ya. Nah, kita ganti. Rencana ini hanya sebagai contoh, saya hanya membuat 4 soal, jadi satu soal poinnya 25. Jadi kalau benar semua poinnya 100. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita klik selesai. Ya, selesai. Oke, jika sudah,
Kita lanjutkan ke soal berikutnya dengan menambah lembar kerja lagi, yaitu dengan mengklik tanda tambah pada kiri bawah. Oke, kita klik tambah lagi. Kita masukkan soal yang kedua. Misalkan nomor 2 ya, nomor 2 20 dikurangi negatif 5. Oke, sama dengan titik-titik. Nah, di sini jawaban singkat kita ganti lagi menjadi pilihan ganda. Oke, kita klik pilihan ganda opsi pertama. Nah, di sini kan Bapak Ibu sudah tahu jawabannya 25. Nah, misalkan di sini saya buat pilihan yang enggak mengecokkan. Misalkan jawabannya anak misalkan 15. Opsi yang kedua, tekan enter lagi atau tanda panah biru, negatif 15. Negatif 15. Kemudian kita berikan di pilihan C yang benar, pilihan yang ketiga. Misalkan jawabannya di sini 25. Kemudian tekan enter lagi dan selanjutnya di pilihan berikutnya adalah negatif 25. Nah, kalau sudah tinggal di nyalakan, wajib diisi. Nah, selanjutnya kunci jawaban kita pilih jawabannya di sini 20 dikurangi negatif 5, jawabannya 25. Nah, ini jawaban yang kita centang ini nanti tidak terlihat sama siswa ya. Jadi ini kita membuat kunci jawaban ya Bapak Ibu. Nah, di 0 kita tekan lagi, tambahkan poinnya yaitu menjadi 25 poin sama dengan nomor 1. Nah, kalau sudah klik selesai. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Kita tekan tanda tambah lagi untuk membuat soal yang ketiga. Nah, misalkan soal ketiga kita minta siswa untuk perkalian pecahan misalkan. Nah, di sini soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Nah, misalkan negatif 3 dikali negatif 5. Nah, atau terlalu mudah nih ya, kita tambah dulu negatif 25. Oke. Nah, sama dengan titik-titik. Oke, ini di sebelah kanan pilihan jawaban singkat kita ganti lagi menjadi pilihan ganda. Opsi pertama. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu sudah tahu negatif 75. Jadi pilihan pertama kita pakai 75. Kita pakai negatif 75 ya, negatif 75. Pilihan kedua kita pakai 75. Nah, ini yang jawaban benarnya. Kemudian pilihan ketiga kita pakai misalkan 22 ya, 22. Berikutnya negatif 22. Nah, kalau sudah tinggal klik wajib diisi, nyalakan kembali. Kemudian kita tekan kunci jawaban yang kiri bawah. Tekan. Nah, sekarang kita pilih kunci jawaban yang benar. Negatif 3 dikali negatif 25. Ini kan hasilnya 75. Nah, kita klik kunci jawabannya. Kemudian poin sama kita tekan kembali angka 0 dan kita isi poinnya 25 poin. Nah, kalau sudah tekan selesai. Ya, sudah 3 soal Bapak Ibu, tinggal 1 soal lagi nih ya untuk contoh. Jadi kita klik lagi tambah lagi ya. Nah, pertanyaan keempat. Misalkan mengurutkan pecahan nomor 4 ya Bapak Ibu ya, nomor 4. Ya, urutan urutan pecahan, urutan bilangan bulat ya. Urutan bilangan bulat berikut dari yang terkecil adalah misalkan bilangan bulatnya negatif 7, berikutnya 8, berikutnya negatif 4, berikutnya 3, berikutnya
negatif 1. Nah, berikutnya kita nih pilihan ganda sudah terisi, jadi kita isi lagi. Misalkan pilihan jawaban pertama adalah negatif 1, negatif 1, berikutnya negatif 4, negatif 7, 8, 4. Nah, opsi yang kedua misalkan negatif 1, negatif 4, negatif 7, 4, 8. Pilihan yang ketiga misalkan negatif 7, negatif 4, negatif 1. Kita ganti ya, ini kita isi sebentar, lihat pilihannya. Oh, ada 3 nih ya, saya keliru nih, ganti pilihannya jadi 3. Ya, di sini tidak ada double ya. Berikutnya ini kita ganti juga menjadi 4-nya, kita ganti jadi 3. Oke. Berikutnya negatif 7, negatif 4, kemudian kita isi 3, kemudian negatif 1, kemudian 8, dan yang terakhir misalkan pilihannya negatif 7, negatif 4, negatif 1, 3, kemudian 8. Nah, kalau sudah, kembali lagi nyalakan, wajib diisi, kemudian klik kunci jawaban yang kiri bawah. Nah, kita masukkan kunci jawabannya Bapak Ibu. Urutan bilangan bulat berikut dari yang terkecil adalah ini, dari negatif 7, 8, negatif 4, 3, dan negatif 1. Jadi paling kecil ya, jadi konsepnya kan semakin ke kiri semakin kecil. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah mulai dari negatif 7, kemudian negatif 4 ke negatif 1, baru 3, baru 8, berarti pilihannya yang D. Nah, kita klik lagi poinnya, kita isi 25 poin. Nah, kalau sudah, kita klik selesai. Nah, sudah selesai pertanyaan Bapak Ibu. Kalau sudah, kemudian kita scroll lagi ke atas misalkan. Nah, di sini ada tanda paling kiri, ini untuk memberikan warna di bagian headernya. Kita coba, ini kan warna ungu ya, kita coba misalkan mau ganti warna oranye. Jadi ini sudah terganti. Nah, kemudian di sini ada header di atas, pilih gambar. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar pada headernya. Nah, di sini ada pilihan gambar yang sudah tersedia, ada ulang tahun, ilustrasi sekolah, kemudian banyak tersedia pilihannya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya pilih gambar kantor dan sekolah, ulang tahun, ilustrasi. Oke, saya pilih gambar. Oke, saya cek aja Bapak Ibu ya. Oke, saya pilih misalkan gambar ini. Nah, gambar dan skop. Jadi kemudian kita tekan sisipkan, pilih sisipkan. Nah, gambar sudah diupload. Nah, tinggal kita milih warna tema. Jika kita milih warna tema misalkan warna oranye. Nah, sudah. Kita klik tombol terapkan di kanan atas. Ya, nah, sudah jadi warna oranye dan warna header yang kita pilih. Nah, di sini terlihat. Nah, ini langsung kita buat. Nah, selanjutnya kalau kita menekan tanda untuk melihat tampilan dari soal yang kita buat ini, bisa klik tanda titik 3, kemudian tekan perhatiin jauh. Nah, ini untuk melihat tampilan kita. Nah, ini dia nanti yang akan dilihat oleh siswa kita, nama lengkap, kelas, password. Nah, untuk password ini nanti Bapak Ibu kirimkan ke siswa dulu passwordnya. Kayak tadi kan matematika 1, 2, 3, jadi kirimkan password terlebih dahulu ke siswa, baru mengirimkan Google Form-nya. Nah, ini yang terlihat. Nanti ketika siswa sudah menjawab benar, klik berikutnya, maka baru akan muncul tampilan soal yang kita buat tadi. Nah, kemudian sekarang kita kembali dulu. Nah, sekarang jika kita ingin mengirim, maka kita klik tanda panah di kanan atas, yaitu klik kirim. Nah, di sini terlihat kirim formulir.
Nah, jika melalui email silakan Bapak Ibu, tapi di sini saya lebih cenderung menggunakan WA. Jadi saya klik tanda yang di tengah. Nah, ini ada tautan, kemudian kita perpendek URL. Oke, kalau sudah kita klik tombol salin. Salin. Nah, ini sudah disalin. Maka sekarang tinggal saya copy paste ke grup WA siswa. Oke, sekarang coba saya tutup dan saya masuk ke WA. Nah, jadi misalkan saya mengirim WA ke salah satu aja. Misalkan saya kirimnya ke. Nah, jadi kalau ini grup siswa saya. Jadi kalau saya kirim ke sini, jadi masuk ke grup siswa. Semua siswa bisa mengisi. Tapi sini hanya sebagai contoh. Misalkan saya kirim ke istri saya saja sebentar. Nah, ini dia. Saya tekan, kita paste, tekan, tahan. Kemudian akan muncul tempel. Oke, klik tempel. Nah, ini dia linknya, kemudian kita kirim. Nah, langsung saja kita coba buka ya. Kita klik ya. Nah, jadi ini ceritanya ini atau sudah di halaman HP siswa nih. Oke, sudah masuk. Nah, ini tampilan Google Form yang kita buat untuk siswa. Jadi penilaian matematika. Nah, ini wajib diisi nama lengkap. Nah, misalkan namanya adalah, saya ambil salah satu nama siswa saya, misalkan namanya Kozanatul. Oke, berikutnya kelas 6, tinggal dia centang aja. Nah, password. Nah, password ini yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu guru atau rekan-rekan pengajar harus sudah mengirim password terlebih dahulu ke siswa. Tadi passwordnya matematika 123. Nah, ini matematika 123. Nah, coba kita pakai masukkan atau password yang salah. Nah, misalkan dia gunakan spasi, matematika spasi 123. Nah, ini kan salah ya, harusnya tanpa spasi. Kita ingin melihat deskripsi yang kita tulis tadi berikutnya. Nah, jadi yang tertulis maaf password salah, silakan hubungi guru, seperti deskripsi yang kita tulis. Nah, coba sekarang kita masukkan password yang benar tanpa spasi. Nah, ini dia. Kita klik berikutnya. Nah, maka siswa diarahkan muncul ke soal-soal matematika yang kita buat tadi. Nah, jadi siswa sudah mulai menjawab nih. Nah, misalkan ini ya, saya selaku siswa, misalkan nomor 1 saya acak aja dulu ya. Misalkan saya jawab 13. Oke, berikutnya nomor 2 misalkan saya jawab, oke, ini benarkan, misalkan 25. Nomor 3 ini hasilnya negatif 75 ya. Oke, saya benarkan lagi. Nah, saya di posisi siswa nih. Untuk nomor 4 di sini misalkan saya jawab, saya benarkan kembali ya. Saya jawab negatif 7, negatif 4, negatif 1, 3 dan 8 yang D. Nah, 4 pertanyaan, satu pertanyaan poinnya 25. Jadi kita lihat di sini di kanan atas. Nah, jadi kalau benar semua poinnya 100 nanti. Nah, di sini kan siswa saya arahkan atau saya berposisi di siswa. Ini nomor 1 saya salahkan. Yang seharusnya jawabannya negatif 3. Saya isi 13, berarti benarnya 3. Nanti dapatnya 75, kita lihat. Oke, kalau sudah kita kirim. Nah, jadi nanti jawaban ini sudah kekirim ke guru kita. Nah, jadi siswa sudah bisa langsung lihat skornya. Oke, langsung saja kita klik, misalkan siswa melihat skor. Oke, lihat skor, kita klik. Nah, oh poinnya 50. Tadi ada yang salah diketik ya. Oke, kita lihat di sini ada yang salah di sini. Oke, nomor 1. Nah, ini yang tadi dia salah. Kemudian ini benar siswa dan ini negatif. Oh, tadi mengklik negatif 75 tadi ya, betul ya. Jadi ya harusnya jawabannya 75 ya. Oke, jadi ada 2 poin yang dia salah, maka dia dapat 50 poinnya. Nah, jadi siswa di sini juga bisa melihat jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Nah, yang diberi tanda silang merah ini yang salah dan dicentang hijau jawaban siswa yang benar. Nah, jadi soalnya dari 4 soal itu dia dapat hanya 50 dari 100 poin. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Bapak Ibu guru, rekan-rekan pengajar melihat data siswa ini, responden siswa berapa banyak yang sudah. Oke, kita tutup. 'Ya, kita tutup.
Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita ingin melihat jawaban siswa, ini ada di atas ada pertanyaan dan ada respon ya. Ada satu respon, berarti ada satu siswa yang merespon penilaian Google Form ini. Kita klik responnya 1. Nah, di mana kita melihat, nah jadi kita melihatnya di menerima tanggapan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pilih, misalkan klik tombol 3 ini bisa. Tinggal Bapak Ibu download tanggapan CSP, tinggal di download, selesai. Ya, tinggal di download, nanti dia berupa file Excel nanti ya, tinggal di download aja. Nah, kebetulan saya di sini udah mengklik yang tombol kotak hijau nih. Di sini nanti kita diarahkan ke arah email kita. Ya, kita pilih akun. Kalau kebetulan saya udah memilih, jadi kita pilih akunnya Bapak Ibu Guru. Setelah itu kita nyalakan menerima tanggapan. Nah, ini kan sebelumnya mati seperti ini. Jadi kita nyalakan menerima tanggapan. Nah, berarti sudah masuk langsung ke drive kita, ke Google Drive kita sudah masuk datanya semua dalam bentuk Excel. Oke, sekarang kita coba tutup ini. Kita ingin melihat hasil yang kita download atau ke drive Excel kita. Oke, nah ini saya kembali ke drive saya nih. Biasanya sini saya refresh dulu. Oke, nah setelah saya refresh muncul, nah ini dia. Nah, ini sudah ada nih penilaian matematika respon. Kita klik. Nah, ini dia data yang terlihat oleh Bapak Ibu Guru nanti berupa file Excel. Kita besarkan dulu. Oke, ini dia. Ada waktu yang terlihat, skornya 50, nama lengkap siswa sudah terlihat, kelas, password. Ya, ini nah sudah terlihat lengkap semuanya ya. Soal dan jawabannya sudah terlihat semua. Oke, jadi semuanya sudah terlihat di file Excel. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa langsung di print out atau langsung diunduh. Jadi silakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pengajar semua? Cukup mudah kan? Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menilai siswa secara manual. Dalam kondisi pandemi belajar dari rumah ini sangat memudahkan kita, para rekan-rekan guru dan para rekan pengajar, untuk membuat penilaian yang sudah disediakan oleh Google Form. Jadi hanya tinggal kita mengcopy paste soal, bisa mengetik langsung, bisa mengcopy paste soal juga. Jadi kita sudah bisa memberikan penilaian atau ulangan harian kepada siswa-siswa kita, dan siswa bisa menjawab secara online dari rumah, dan kita sudah terima beres. Oke, baik Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pengajar semua, sekian video tutorial cara membuat penilaian dari Google Formulir hanya menggunakan HP Android. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika Bapak Ibu merasa bermanfaat video dari saya, silakan klik tombol subscribe dan komen. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa pada